Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Devira Aprianti dengan NIM 1242100099. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah AI for Edu dengan dosen pengampu Bapak Mustaqim MPD. Soal yang pertama, jelaskan pengertian intelligent agents, berikan contohnya, kemudian sebutkan mana yang termasuk sensor dan aktuatornya. Intelligent agent adalah sesuatu yang dapat merasakan pengaruh lingkungan melalui sensor dan bisa merespon balik uh, kepada lingkungan tersebut melalui efektor. Contohnya misalnya robot yang memiliki kamera, pencari inframerah, NLP sebagai akuator, dan tangan, kaki, dan saluran vokal yang menjadi akuator. Lalu soal yang kedua yaitu apa itu deductive reasoning dan inductive reasoning. Jelaskan perbedaannya dan berikan masing-masing contohnya. Deductive reasoning itu dari penalaran yang dimulai dari hal umum ke hal khusus. Jadi jika premisnya benar, maka hasilnya juga pasti benar, kesimpulannya pasti benar. Contohnya, semua manusia pasti mati. Lalu Albert Einstein itu mati. Kesimpulannya, Albert Einstein adalah manusia. Lalu ada inductive reasoning. Kalau inductive reasoning dari hal khusus ke hal umum. Jadi kesimpulannya itu benar tapi nggak pasti gitu, nggak pasti benar. Contohnya misalnya burung kenari bisa terbang, burung pipit bisa terbang, dan burung gagak bisa terbang. Jadi kesimpulannya semua burung itu bisa terbang, tapi nggak nggak pasti benar gitu, soalnya ada burung yang nggak bisa terbang. Perbedaan inductive reasoning dan deductive reasoning. Kalau deductive reasoning dari umum ke khusus, terus kesimpulannya pasti benar. Kalau induktif dari khusus ke umum, terus kesimpulannya nggak pasti benar. Selanjutnya ada soal ketiga, yaitu jelaskan apa itu augmented reality, virtual reality, dan expert system, serta sebutkan masing-masing contohnya. Kalau augmented reality itu adalah teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan objek virtual secara langsung. Contohnya Pokemon Go atau aplikasi belajar anatomi di atas buku yang 3D. Kalau VR yaitu teknologi yang membawa masuk dunia digital buatan dengan bantuan headset VR. Contohnya kayak simulasi penerbangan sama game-game yang ada di VR. Terus ada expert system. Kalau expert system itu sistem komputer yang meniru cara berpikir seorang ahli atau memberikan solusi dan saran. Contohnya kayak sistem diagnosis medis yang membantu dokter buat menentukan penyakit pasiennya. Lalu ada pertanyaan, apa itu gamifikasi? Bagaimana mengimplementasikan gamifikasi di dalam kegiatan belajar mengajar yang agar efektif, dan jelaskan dan berikan contohnya. Gamifikasi itu penerapan unsur permainan seperti poin, level, atau hadiah dalam kegiatan non permainan untuk meningkatkan motivasi
dan keterlibatan. Terus gimana sih cara mengimplementasikannya? Jadi guru guru bisa ngasih kayak poin lancana atau kayak bintang setiap eh, setiap anak yang bisa ngerjain tugas atau setelah anak itu berperilaku baik gitu. Contohnya misalkan guru membuat petualangan belajar di mana anak mendapat bintang setiap kali menyelesaikan kegiatan seperti menghitung, membaca, atau berbagi dengan teman. Setelah mengumpulkan 10 bintang itu anak bisa dapat gelar pahlawan belajar gitu. Nah, gimana sih biar efektif? Bisa gunakan sistem poin atau reward yang jelas. Terus pastikan permainan itu mendukung tujuan belajarnya. Lalu berikan tantangan ringan agar anak tetap termotivasi. Terus yang kelima, gimana cara kerja natural language processing atau NLP dalam sebuah aplikasi. Terus apakah NLP ini memiliki manfaat dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini? NLP ini adalah teknologi yang membuat komputer bisa memahami, menganalisis, dan merespon bahasa manusia. Prosesnya kayak meliputi input teks atau suara, misalnya pertanyaan pengguna. Terus pemrosesan bahasa. Sistem bisa memahami arti kata dan konteksnya. Lalu ada tanggapan otomatis. Komputer ini menghasilkan jawaban atau tindakan yang sesuai. Contohnya ChatGPT, Google Translate, dan Siri. Terus apa sih manfaat NLP dalam pendidikan anak usia dini? Eh, Manfaatnya itu dapat membantu anak belajar bahasa lewat aplikasi interaktif, terus menyediakan cerita digital yang bisa menanggapi suara anak, lalu memudahkan guru untuk membuat alat bantu belajar berbasis suara. Contohnya seperti aplikasi yang bisa membaca dongeng, lalu menanyakan pertanyaan anak untuk melatih kemampuan berbahasa dan berpikir. Sekian yang bisa saya jawab di uh, UTS AI for Edu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.